Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kembali pada mata kuliah pendidikan anti korupsi, di mana pada hari ini kita akan membahas bersama-sama materi tentang dampak korupsi. Adapun standar kompetensi atau kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini, yang pertama ialah mahasiswa mengetahui akibat korupsi, kemudian mahasiswa dapat memiliki empati pada korban korupsi, kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menghindari perbuatan dan perilaku korupsi. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama ialah dampak masif korupsi, dengan sub pokok bahasan yang pertama ialah dampak ekonomi, kemudian yang kedua dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, dan yang ketiga dampak terhadap kesehatan masyarakat. Ya. KPK pada tahun 2010 melakukan survei persepsi masyarakat tentang dampak korupsi, di mana hasil survei tersebut didapatlah bahwa dampak korupsi itu yang pertama yaitu pengurangan penerimaan negara, kemudian pemborosan keuangan negara, kemudian dampak korupsi yang lain yaitu ketidakpercayaan pada peradilan oleh masyarakat, kemudian ketidakpercayaan pada DPR, DPRD, dan DPD. Kemudian yang selanjutnya ialah harga-harga barang menjadi mahal, dan yang selanjutnya meningkatnya biaya infrastruktur, kemudian sulitnya mendapat pelayanan pendidikan oleh masyarakat, selanjutnya sulit mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudian menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan, dan terakhir tidak terjaminnya keamanan di dalam masyarakat. Nah, pada hari ini, adapun tadi berbagai dampak masif korupsi, yang pertama yang akan kita bahas dampak masif korupsi itu ialah dampak terhadap perekonomian. Nah, dampak terhadap perekonomian yang pertama ini akan saya jelaskan. Korupsi merupakan salah satu dari sekian masalah yang mempunyai dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara dan dapat berdampak merusak sendi-sendi perekonomian negara. Berbagai dampak korupsi terhadap aspek ekonomi, yang pertama yaitu menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Korupsi membuat sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan lebih memilih menginvestasikannya ke negara-negara yang lebih aman. Selain itu juga bantuan-bantuan dari negara-negara donatur pun tidak akan atau sulit untuk didapatkan, karena negara-negara donatur itu pasti akan mencari negara-negara yang tingkat korupsinya rendah. Oleh sebab itu, dampak korupsi dari segi ekonomi ya tentu pasti akan menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Adapun dampak yang selanjutnya yaitu melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam program pembangunan yang meningkatkan perekonomian. Nah, pada institusi pemerintahan yang memiliki angka korupsi rendah, layanan publik cenderung lebih baik dan murah. Nah, kemudian terkait dengan hal tersebut, dalam sebuah buku karya
Bagus Anwar tahun 2011 menyimpulkan bahwa tingginya angka korupsi ternyata akan memperburuk layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, korupsi juga turut mengurangi anggaran pembiayaan untuk perawatan fasilitas umum seperti perbaikan jalan sehingga menghambat roda perekonomian daerah maupun suatu negara. Adapun dampak ekonomi yang selanjutnya yaitu meningkatkan hutang negara. Yang keempat, menurunkan pendapatan negara. Mohon maaf, ini saya koreksi sedikit PowerPoint-nya. Menurunkan pendapatan negara. Nah, dampak korupsi dari segi ekonomi pada poin yang keempat yaitu menurunkan pendapatan negara. Misalnya kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan korupsi pegawai pajak untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok. Otomatis pendapatan negara pun dari sektor pajak ini akan berkurang karena bisa saja korupsi yang dilakukan oleh pegawai pajak tadi yang mereka lakukan untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya itu sehingga sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara kita. Kemudian dampak korupsi dari segi ekonomi yaitu menurunkan produktivitas. Lemahnya investasi dan pertumbuhan ekonomi serta menurunnya pendapatan negara akan menurunkan produktivitas. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya pengangguran di suatu negara. Nah, ujung dari penurunan produktivitas ini adalah kemiskinan masyarakat akan semakin meningkat.